Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita datang lagi di dalam Renungan Pagi, dan biar kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai hari kita, ada baiknya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, dan saya percaya kita akan menemukan Dia. Haleluya. Menyegarkan jiwaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi dari awal katakan, Engkau gembala yang baik, Engkau menuntun hidupku. Bawaku ke air tenang, Kau menyegarkan jiwaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau besertaku, menuntunku senantiasa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah,
tertuju kepadamu, Gembala yang baik. Tuntun kami pada hari ini Tuhan. Kami mau mengikut-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini masih bicara tentang perumpamaan dan satu ayat yang sangat kontradiksi sekali, satu ayat yang sulit diterima bagi banyak orang. Kita akan lihat Matius pasal 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ayat 39, ini ayat yang menjadi kontradiksi sekali. Banyak orang tidak menyukai ayat tersebut. Kenapa? Mereka berkata demikian. Masa kita ditampar pipi kanan lantas kemudian kita memberikan pipi kiri? Itu sama saja kita membuat diri kita ini diinjak-injak orang. Kita sepertinya tidak ada harga diri sama sekali. Sehingga kita membiarkan orang lain menginjak-injak kita, merugikan kita, menampar kita, menghabisi kita, dan kitanya tidak melawan. Apakah maknanya demikian yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pengikutnya? Mari kita lihat, kita akan kupas. Di ayat 38 Tuhan Yesus berkata demikian. Kamu telah mendengar firman yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu adalah prinsip daripada perjanjian lama atau ajarannya Musa, ya. Firman artinya gini, kalau kamu menyakiti mata saya akan balas kembali untuk menyakiti mata kamu. Kalau kamu merontokkan gigi saya satu, saya balas lagi gigi. Jadi kamu pukul saya pukul lagi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan terus kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Tuhan Yesus berkata di ayat 39, yang kita harus garis bawahi adalah, intinya adalah, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, lantas kemudian Tuhan Yesus memperjelas lagi, kalau siapapun juga yang menampar pipi kanan, berilah juga kepadanya pipi kirinya. Jadi saudara ditampar pipi kanan, silakan saudara harus kasih lagi pipi kiri saudara untuk ditampar. Apakah demikian? Kok hina sekali menjadi pengikut Kristus, tidak ada harga dirinya, dan terus dibiarkan diinjak-injak, dibiarkan tidak bisa melawan sama sekali. Apakah demikian? Nah, saudara, kita bisa lihat di sini. Kalau Tuhan Yesus berkata, siapapun yang menampar pipi kanan. Kalau seseorang berhadapan, biasanya kalau orang nampar itu berhadap-hadapan, betul? Ya. Katakanlah di sini saya, di sini orang, ya, teman saya. Katakanlah saya kesal sekali dengan orang yang ada di depan saya ingin menampar pipi kanannya. Pipi kanannya ada sebelah sini, ya, betul? Ya, saya di depan sini. Bagaimana caranya saya menampar orang yang di depan saya itu dengan pipi kanannya? Saya begini, masa begini? Kekuatannya nggak mungkin saya menampar pipi kanan orang dengan tangan kanan saya seperti ini, karena kebiasaan saya adalah tangan kanan, ya. Kecuali kalau kidal, orang lebih gampang. Tetapi dalam konteks ini adalah orang yang umum adalah biasa menggunakan tangan kanan. Nah, orang bisa menampar pipi kanan lawannya yang di depannya itu dengan punggungnya, betul? Jadi dia punggungnya di sini, seperti dia tampar ke sini dan terus kemudian pipinya langsung ke sebelah sana, gitu kan? Tampar di sini dan terus kemudian kata ayat firman, berikan pipi kirimu. Jadi dengan katanya pada saat ditampar gitu, terus kemudian pipi kirinya disodorkan, ditampar lagi, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam catatan dari rabbinik atau rabi Yahudi, orang yang menampar dengan punggung tangan ini itu menganggap bahwa orang di depan itu dihina habis-habisan. Jadi dengan kata lain, kalau seseorang menampar kamu dengan pipi, dengan punggungnya, itu artinya orang tersebut menghina kamu sekali. Dan ini adalah menjadi perumpamaan. Ditampar pipi kanan dengan punggung tangan, itu artinya ada dihina. Kalau saudara dihina oleh orang, ya, kalau engkau disakiti oleh orang lain, ya, Tuhan Yesus bilang,
jangan membalas. Ya. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepada. Loh, kok nggak boleh ngebalas Tuhan? Enak banget kalau nggak boleh dibalas. Berarti kita diinjak-injak dong. Kita jadi keset dong, diinjak-injak dan terus kemudian tidak bisa bersuara. Kita diam saja. Apakah demikian? Tidak demikian. Ya, maksud dari Tuhan Yesus berilah juga kepadanya pipi kirinya. Bukan artinya kita menyodorkan pipi kiri, silakan tolong tambahin lagi dong. Tidak. Tapi ada satu action, satu tindakan yang kita lakukan dari diri kita. Ya, artinya kitanya tidak diam saja. Tidak diam atau tidak membalas ya. Tapi Tuhan bilang sodorkan pipi kirimu. Artinya ada kan satu action ya, satu tindakan lagi. Nah, di sini kita lihat Tuhan Yesus pernah ditampar? Iya, pernah. Itu ada ayatnya di dalam Yohanes 19. Kita lihat Yohanes pasal 19 ayat Yohanes 19 Tuhan Yesus pernah ditampar, Yohanes 18 juga pernah ya. Kita lihat di Yohanes pasal 18. Yohanes 18 ayat 22. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Nah, Tuhan Yesus ditampar pipinya. Tuhan Yesus mengajarkan kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, pipi yang sebelahnya. Apakah Tuhan Yesus melakukan hal yang demikian? Ternyata kita lihat di ayat 23. Tuhan Yesus tidak menyodorkan pipi sebelahnya lagi. Yesus berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya di ayat 23, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Jadi apa yang Yesus maksudkan dengan memberi pipi kiri? Artinya adalah seperti ini. Tanyakan, kenapa kamu nampar saya? Ada orang yang memfitnah saudara, saudara hampiri orang tersebut. Tanya, kenapa kamu memfitnah saya? Saudara mempertanyakan. Bukan melawan, bukan artinya membalas orang tersebut, tapi mempertanyakan. Kalau saya benar, kenapa kamu menampar aku? Kata Tuhan Yesus. Mungkin ada saudara ditipu orang, saudara jangan diam saja. Ya sudahlah, ngalah. Saudara punya tanah sudah diambil, ya sudahlah. Saudara punya hak saudara diinjak-injak, ya sudahlah. Saudara tidak pernah konfrontasi dengan orang tersebut. Hampiri orang tersebut. Samperin orang tersebut dan tanyakan. Saudara hanya menanyakan saja. Nanyakan, kenapa kamu tampar saya? Kenapa kamu melakukan hal yang demikian? Apa salah saya? Jadi dengan kata lain, kita percaya pembalasan itu adalah di pihak Allah. Pembalasan itu adalah bagian Allah. Tapi bagian dari kita mempertanyakan, memberikan pipi kiri. Jadi dengan kata lain, hampiri orang tersebut dan kita tanyakan, kenapa kamu demikian? Tidak menyenangkan, ya tidak menyenangkan. Tapi artinya dengan kata itu respon dari kita. Karena itu kalau dimanapun juga saudara sebagai umat Tuhan, pada saat saudara ditindas, pada saat saudara tidak diperlakukan dengan tidak adil atau dengan semena-mena, saudara harus bersuara dan mempertanyakan. Ya. Kita lihat satu contoh lagi, Kisah Rasul 23. Kisah Rasul 23, Rasul Paulus di hadapan para imam-imam, dia di sidang, diadili. 23 ayat 2 dari Kisah Para Rasul. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Mulut Paulus ditampar. Apakah Paulus menyodorkan satunya lagi? Tolong dong tambahin. Tidak demikian. Yang Paulus lakukan, membalas itu ayat 3. Paulus berkata kepadanya. Paulus tidak membalas dengan menampar lagi, tapi dia membalas dengan kata-kata. Dia bersuara, dia memberikan pipi kirinya. Artinya dengan kata lain, dia memberikan satu sentuhan, dia memberikan satu kalimat ya. Allah akan menampar engkau. Hai tembok yang dikapur putih-putih, engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Paulus tidak menampar balik.
dia juga tidak diam saja, tapi dia berkata, Allah yang akan menghukum, Allah yang akan menampar kau. Setidak-tidaknya ada suara yang Paulus keluarkan. Jadi pada saat saudara membaca ayat firman Tuhan, khususnya yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan cepat-cepat saudara langsung ambil arti hurufiahnya. Saudara harus kaji lagi, renungkan lagi, bahas lagi, kupas lagi lebih dalam. Kita anak-anak Tuhan, bukan umat kacangan, atau dengan katanya yang diinjak-injak, bukan keset, bukan yang artinya lantas kemudian kita tidak punya kuasa untuk bersuara. Ya, kita harus bersuara. Dimanapun juga saudara diperlakukan dengan tidak adil, bersuaralah. Tidak menuntut keadilan, tapi menuntut penjelasan. Ngerti maksudnya? Oke. Ya, jadi artinya bukannya membalas, tapi kita menuntut penjelasan. Tolong jelaskan. Kenapa kamu memecat saya? Kenapa kamu memperlakukan saya dengan tidak adil? Ya. Kalau saudara perhatikan di ayat 41 ya, dari Matius pasal 5. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Ada orang yang maksa saudara, ayo jalan 1 mil lagi. Ya. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Paham? Ya. Jadi kalau ada orang maksa saudara, ayo, kamu jalan 1 kilometer. Kata firman Tuhan, oke, terima tantangannya. Jalan sama dia 2 kilometer. Ya. Artinya, oke, kamu juga ikut. Jangan kamu artinya merintah-merintah atau saya diperlakukan dengan semena-mena. Tapi ayo jalan sama-sama. Dengan kata lain, artinya kita sebagai umat Tuhan, kita harus melihat konteksnya, bahwa kita bukan orang yang gampang ditindas. Kita punya kuasa Tuhan Yesus, dan kita harus berani, harus punya courage, keberanian untuk bersuara. Ya mungkin kita yang tinggal di Asia, yang mungkin saudara sebagai minoritas, kita sebagai minoritas, kita sulit untuk bersuara. Tetapi harus membiasakan bahwa kita harus bisa berani bersuara, ya, sesuai dengan hak dari warga negara untuk kita bersuara. Nah, di sini kemudian kita kembali lagi ke ayat Matius pasal 5. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kenapa kita tidak boleh melawan orang yang berbuat jahat? Pembalasan itu hak Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas. Dan Tuhan tahu caranya, Tuhan tahu waktunya, Tuhan tahu cara yang paling tepat untuk membalas orang tersebut. Jadi serahkan pembalasan itu kepada tangan Tuhan. Bagian dari saudara adalah mengampuni. Loh, kok enak banget, sudah dia memfitnah saya ampuni. Pada waktu kita mengampuni orang tersebut, kita sedang melepaskan diri kita dari orang tersebut. Artinya nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya sama orang tersebut. Kita menolong diri kita sendiri supaya kita tidak kepahitan, supaya kita tidak menyimpan kebencian, supaya kita bisa tidur, supaya kita hidup dengan damai. Kita harus kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagian Tuhan adalah pembalasan, dan biarlah nanti Tuhan yang membalas orang tersebut. Saat yang tiba, Allah itu adalah Allah yang adil. Pada saat kita diperlakukan dengan tidak adil, Dia melihat dan Dia akan melakukan keadilan bagi kita sekalian. Bagian kita adalah kita mengampuni, kita tidak membalas, tetapi kita bisa bersuara, kita mempertanyakan, kita hampiri orang tersebut, dan kita katakan, kenapa kamu menampar saya? Kenapa kamu memfitnah saya? Kenapa kamu berkata-kata kasar terhadap saya? Apa salah saya? Tolong jelaskan. Saudara bisa meminta penjelasan kepada orang tersebut. Jadilah umat Tuhan yang berani. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, untuk kami dapat bersuara lebih lantang lagi Tuhan. Roh Kudus, berikan keberanian dalam hati kami, dalam roh kami Tuhan, untuk kami dapat bersuara Tuhan. Pada saat kami mengalami aniaya, kami ditindas, kami
diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami keberanian untuk kami dapat bersuara. Berkati kehidupan kami sekalian, berkati kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.